Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Suzania Aini Sarif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Halu Oleo Kendari Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal dengan judul Analisis Pengolahan Sampah Makanan di Kota Bandung. Saat ini, di Indonesia pada khususnya, penyelesaian dari pengolahan sampah kota selalu merujuk pada metode landfilling. Metode landfilling sendiri merupakan cara yang paling sering dijumpai dalam pengolahan sampah. Jadi, pada metode ini, sampah disingkirkan ke dalam tanah dengan cara ditimbun. Mengolah sampah makanan merupakan salah satu isu penting yang mengerasi tengah pembicaraan menyoal kampanye mengurangi plastik. Tak heran jika menilik fakta yang menyebutkan sekitar 50% sampah di kota-kota besar berasal dari sampah makanan. Bahkan, sampah makanan disebut sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Pola konsumsi masyarakat Indonesia yang begitu beragam membuat produksi sampah makanan kian meningkat setiap tahunnya. Bahkan, laporan dari Economic Intelligence Unit atau EIU menyebut pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat kedua penghasil sampah terbanyak di muka bumi setelah Arab Saudi. Dan juga laporan Badan Pangan PBB atau Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 13 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Kota Bandung pada khususnya sebanyak 63,56% sampah di kota tersebut terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan. Didapatkan bahwa timbulan sampah makanan dihasilkan paling banyak di hotel dan paling sedikit dihasilkan oleh pedagang kaki lima. Timbulan sampah yang dihasilkan pada akhir pekan tidak selalu lebih banyak di samping hari-hari biasa. Hal ini diakibatkan karena jumlah pengunjung yang juga lebih banyak di akhir pekan. Selanjutnya, pada pembahasan membahas mengenai mekanisme pengelolaan sampah di Kota Bandung. Yang pertama itu ada pewadahan. Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Kemudian yang kedua, mekanismenya yaitu pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Pengumpulan sampah merupakan proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke pertama, tempat pembuangan sementara, kedua, pengolahan sampah skala kawasan, dan yang ketiga, langsung ke tempatnya. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu pemanfaatan sampah itu sendiri. Sampah organik yang hampir sebagian besar terdiri dari sisa makanan digunakan sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan. Namun, cara tersebut hanya dilakukan oleh 5 pengelola hotel dan restoran dari 35 lokasi sampel di Kota Bandung atau sekitar 14,3%. Kemudian alternatif solusi permasalahan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah makanan. Perubahan bentuk perilaku pemilihan ini dapat diwujudkan dengan adanya informasi pemilihan sampah makanan yang jelas, fasilitas pemilihan yang tersedia seperti wadah sampah khusus, sampah basah atau sampah makanan, maupun peraturan yang berlaku dalam pemilihan sampah makanan. Kemudian yang kedua, masalah pengelolaan yang dihadapi di tingkat pedagang kaki lima dan di beberapa hotel dan restoran adalah kurang tersedianya wadah sampah level 3 yang memadai. Hanya ada satu kawasan pedagang kaki lima yang memiliki wadah sampah karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga. Akan lebih optimal jika pedagang kaki lima pun diberikan wadah sampah yang sesuai untuk setiap kawasan berjualan. Di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika Serikat, sampah sisa makanan telah menjadi topik pengolahan sampah yang dibicarakan secara khusus. Di Amerika Serikat pada khususnya, kampanye mengenai food recovery hierarchy telah disebarluaskan kepada masyarakat. Food recovery hierarchy ini mengedepankan pengurangan sampah makanan di sumber dan menjadikan penimbunan di landfill sebagai opsi yang paling dihindari. Sebagai contoh lain, negara Singapura telah melakukan pilot project daur ulang sampah makanan menjadi bahan kompos dan pembangkit energi pada tahun 2010. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga wabah ini cepat berakhir. Stay at home guys.